bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada saat ini kita akan bersama membangun ibadah keluarga di tempat kita masing-masing. Mari kita mencari tempat yang nyaman, mari kita bersama membangun ibadah keluarga hari ini dengan saudara-saudara kita, dengan bersahati, sekalipun kita saling berjauhan. Mari kita bersama mengawali ibadah keluarga kita hari ini bersama dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita satukan hati di dalam keteduhan hati kita bersama. Mari kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Ibadah keluarga kami pada saat ini, di dalam kami menghayati Minggu Pentakosta, kami lakukan hanya di dalam kasih dan rahmat Tuhan, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyambutnya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A, bait pertama dan kedua. Kita nyanyikan dengan sukacita. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Kau temanku, pemimpin terdekat. Dekat
Mari kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Mari kita bersama satu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, dengan kasih dan rahmat-Mu, kami boleh merasakan cinta Tuhan, dan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Kami akan bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita menyambut firman Tuhan dengan kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59, bait yang pertama. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Masih ada sukacita bagi panjenengan dan keluarga. Bersyukur hari ini kita boleh bersatu hati. Kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Bapak, Ibu di rumah biasa mengetahui waktu anak-anak atau cucu kita sedang belajar? Mereka biasanya menggunakan pensil. Kita bisa belajar makna dari sebuah pensil ini. Pada saat pensil ini mulai tumpul, maka pensil ini harus diraut. Tidak hanya sekali saja, pensil ini diraut pada saat dia mulai tumpul, diraut supaya tajam, sehingga sudah mulai bisa digunakan untuk menulis dan digunakan sebagaimana fungsinya. Pensil ini memiliki banyak kegunaan. Dari sinilah kita bisa belajar hal sederhana akan sebuah kehidupan. Bukankah kehidupan kita ini juga biasanya mengalami berbagai macam persoalan pergumulan, karena harus diraut, diproses sedemikian rupa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa kaitannya dengan bacaan hari ini? Mari kita lihat dengan seksama bagaimana surat Paulus kepada jemaat di Roma. Walaupun Paulus tidak sampai kepada jemaat di Roma, tapi suratnya ini benar-benar memberikan kekuatan kepada orang Kristen dan orang Kristen Yahudi yang ada di Roma. Mereka mengalami diskriminasi, mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami persoalan yang begitu berat. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus memberi semangat melalui suratnya supaya mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan
di dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam berbagai macam himpitan yang dialami, orang Kristen pada waktu itu tidak mudah menyerah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah kehidupan kita juga seringkali mengalami hal yang sama? Kita menyadari bahwa kehidupan kita ini tidak lepas dari yang namanya pergumulan ataupun penderitaan. Kita mungkin pernah mengalami sakit. Tidak hanya waktunya sehari, 2 hari, bahkan mungkin harus 1 bulan, setengah tahun, atau bahkan sampai 1 tahun. Kita mungkin pernah mengalami pergumulan, mengalami diskriminasi, kita ditolak, atau mungkin kita mengalami persoalan-persoalan di tengah kehidupan kita, terlebih pada waktu COVID-19 seperti ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus mengingatkan kita bersama akan semangat di dalam hidup. Mari kita lihat di ayat yang ke-28 disebutkan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pertanyaannya, siapakah yang terpanggil di dalam rencana dan karya Allah? Bukan hanya mereka, bukan hanya dia, tapi kita. Kita semua dipanggil masuk di dalam karya Allah di dalam kehidupan kita. Apakah ini mudah? Tidak. Ini tidak mudah. Banyak hal yang mungkin akan kita alami. Seperti halnya pensil tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita mungkin harus mengalami rautan demi rautan supaya keimanan kita, kehidupan kita semakin tajam, memiliki hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semakin dipertajam melalui setiap proses pergumulan yang kita alami dalam hidup. Percayalah, Allah peduli dan tahu akan situasi kita hari lepas hari. Setialah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Setiap proses yang kita alami akan indah pada waktunya. Iman itu ada di dalam ketidakpastian di dalam hidup. Dan disitulah iman senantiasa bertumbuh dan berbuah. Mari kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini di tengah wabah COVID-19 dan kita percaya dengan hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita semakin memiliki semangat. Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan seperti pensil yang tadi sudah saya sebutkan. Mari kita mau diproses oleh Tuhan dan menjadi semakin tajam, dipergunakan untuk kemuliaannya. Selamat berproses, Tuhan memberkati. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mendasarinya melalui kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat 25. Segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan dilakukan oleh karena dorongan hati seseorang. Bapak, Ibu, Saudara, setiap apa yang ada di dalam diri kita hanya karena Tuhan. Anugerah Tuhan itu patut kita syukuri. Oleh karena itu maka mari kita respon kebenaran firman Tuhan dengan kita mengungkapkan rasa syukur kita. Kita ungkapkan rasa syukur kita bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385. Bait yang pertama dan kedua. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakuni pada diberi keindahan,
tak terlupa oleh penciptanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan syafaat kita bersama. Mari kita berdoa. Setiap proses yang Tuhan izinkan boleh terjadi bagi kehidupan kami, seringkali membuat kami terluka dan bahkan membuat kami bertanya, apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami? Namun jangan biarkan kami jatuh, jangan biarkan kami tetap ada di dalam zona nyaman kami. Kami percaya seperti halnya rautan yang boleh menajamkan pensil, begitu juga hendaknya kehidupan kami boleh ditajamkan oleh setiap proses yang Tuhan izinkan bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul di dalam keberadaannya masing-masing. Baik di tengah persoalan keluarga, kehidupan, di tengah rumah tangganya, di tengah hubungan dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, dan setiap persoalan yang ada. Biarlah Tuhan hadir campur tangan, membersamai kami, menentramkan hati kami, dan memberikan kami jalan keluar yang terbaik. Berikan kami hati yang lembut dan bijaksana ya Bapa, dan biarlah kami boleh semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan ungkapan syukur kami pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati, dan Tuhan menyucikan ungkapan syukur kami, dan boleh dipakai sebagai sarana alat kemuliaan nama Tuhan di tengah pelayanan yang ada. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk warga yang sakit, yang berbeban berat, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan, kesehatan, dan damai sejahtera yang senantiasa berlimpah-limpah dari hari ke hari. Kami percaya akan kasih-Mu itu Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh persoalan yang ada di tengah wabah COVID-19, baik medis, paramedis, pemerintah, aparat keamanan yang berjuang, kiranya Tuhan memberkati. Kami serahkan setiap proses yang ada saat ini, kami percaya Tuhan memakai segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Berikan kami hati yang tenang, berikan kami hati yang bijaksana. Memasuki new normal ini, biarlah kami boleh tetap hidup seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anugerah dan rahmat pertolongan dari Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kami akhiri di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah keluarga hari ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita tetap mau berproses bersama dengan Tuhan, dan percayalah melalui kuasa Roh Kudus-Nya akan menguatkan kita semua. Setelah kita menerima pengutusannya, mari kita bersama sambut menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama. Sebelum kita menerima berkat Tuhan. Bila
Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita meneduhkan hati, kita mohon berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami di dalam berbagai setiap proses yang terjadi. Kami serahkan hidup kami dan kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,